Halo, selamat datang di DKP Seru, sharing, explore, report, dan update. Dengan saya Angel, yang akan meliput kegiatan lomba mebat dan membuat praspejati di SMK Negeri 1 Grogga. Mau tahu apa keseruannya? Jadi ikuti kami! Dalam lomba mebat, peserta mempersiapkan sajian khas Bali, yaitu lawar. Sedangkan lomba praspejati menampilkan kreativitas dalam merangkai banten. Menurut juri, kegiatan ini memperkuat kerjasama dan penghormatan terhadap budaya leluhur. Para siswa sangat antusias, menganggap kegiatan ini sebagai pengalaman berharga bagi mereka. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu OSIS dari SMK Negeri 1 Grogga. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani. Saya adalah sekretaris di OSIS SMK Negeri 1 Grogga. Baik Rani, pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah, menurut kamu apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari kegiatan lomba ini? Untuk pembelajaran penting yang kita dapatkan dari lomba ini, tentunya bagaimana kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana itu budaya Bali seperti tadi membuat praspejati dan juga mebat. Setelah itu juga kita di sini mengutamakan bekerja sama antara teman-teman sekalian untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Rani. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Grogga. Saya Angel dari kelas DKP ingin bertanya tentang apa tujuan utama sekolah untuk mengadakan lomba mebat dan praspejati ini. Ya, kalau ditanyakan tujuan dari lomba ngelawar dan membuat praspejati ini dalam rangka kita kegiatan Piodalan Ring Panisane ya, yang diselenggarakan pada Purnama ke-7 ya, dimana tujuannya adalah kenapa kita milih lomba ngelawar dan membuat praspejati ini, salah satunya adalah terus menjaga anak-anak muda di era yang luar biasa digitalisasi ini. Mereka jangan lupa bahwa mereka punya kewajiban untuk tetap melestarikan adat dan budaya yang ada di Bali ini. Dan ini juga merupakan salah satu ngelawar ini adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sering dilaksanakan di Bali. Kemudian juga untuk anak-anak putri juga karena di Bali sering ada upacara-upacara, mereka diberikan ruang untuk melaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat praspejati, karena ini sering mereka gunakan untuk sesajen pada saat ada upacara-upacara atau piodalan ya, sehingga itu yang penting untuk kita terus lestarikan. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung pelaksanaan lomba ini? Untuk mendukung lomba ini kebetulan berbarengan dalam rangka piodalan di Panisane, kita membentuk panitia piodalan, kemudian bersama-sama dengan panitia menyusun kegiatan ya, dan salah satunya kegiatan adalah supaya anak-anak kita terlibat, dia buatkan lomba ngelawar dan membuat praspejati, sehingga kepala sekolah berkoordinasi dengan panitia untuk kegiatan yang kita selenggarakan seperti ini ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa pesan Bapak kepada siswa dan guru yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini? Pesan Bapak kepada anak-anak bahwa mari kita jaga, kemudian kita lestarikan adat dan budaya Bali, karena ini menjadi salah satu ikon ya yang menunjang pariwisata di Bali, sehingga masakan-masakan tradisional itu perlu terus kita lestarikan dan kembangkan. Kemudian untuk yang anak-anak putri itu bisa
terus melestarikan apa yang menjadi kewajiban terutama umat Hindu dalam mendukung kegiatan-kegiatan upacara di pura-pura. Sehingga Bapak berharap anak-anak muda-mudi Hindu yang ada di Bali khususnya itu selalu menjaga dan melestarikan budaya Bali. Itu aja pesannya kita. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana rencana sekolah untuk melanjutkan program pelestarian budaya ini untuk masa depan? Salah satu mendukung program Pak Menteri Pendidikan di bidang kemasyarakatan di mana anak-anak diharapkan juga mampu untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat. Sehingga kedepannya kita berharap bahwa kegiatan seperti ini bisa terus kita tingkatkan, ya. Tidak hanya 2 kegiatan, mungkin 3 kegiatan atau 4 kegiatan, sehingga momen ini menjadi momen yang penting untuk kita kembangkan selanjutnya, ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan para juri dari Lomba Mebat. Salah satu juri yang akan kita wawancari hari ini adalah Pak Yudi Mahardika. Permisi Pak. Ya. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angel dari kelas DKV Seru. Izin untuk bertanya tentang kegiatan lomba pada hari ini. Oke. Pertanyaannya itu, apa pandangan Bapak tentang pentingnya lomba mebat di lingkungan sekolah? Oke, terima kasih atas waktunya. Mulai Om Swastiastu, kami perkenalkan tim juri dari Smiker, ada Pak Putu Yusa, ada saya sendiri Pak Yudi dan Pak Febri. Kenapa ada lomba mebat? Ini untuk apa namanya, meregenerasi generasi muda biar tahu dia bagaimana rasa, bagaimana itu setiap kali kegiatan ada piodalan anak-anak itu supaya melakukan pekerjaan yang tradisional. Dalam artian pekerjaan tradisional, kita itu pasti akan, kalau di Hindu Bali pasti akan ada yang namanya menunya lawar, ada menu tradisional. Nah, di sini kita tekankan ke anak-anak dalam lomba, dalam berkegiatan bikin lawar seperti ini, yang utama adalah tradisi, yang kedua adalah bahan yang sama sekali kita tidak boleh memakai yang namanya MSG, ya. MSG itu tidak boleh. Terus tradisinya seperti apa, terus daun seperti ini, kreativitas daun juga kita harus siapkan yang bagus untuk anak-anak. Kita kasih tahu ke anak-anak yang seperti ini juga, ini nggak bagus nih, karena ini akan hancur 100 tahun lagi baru hancur. Ini kan plastik ini di dalamnya, gitu. Jadi masalah rasa anak-anak sudah mulai berkembang, dan itu dari generasi ke generasi tetap kita lakukan lomba ngelawar ini pada saat piodalan. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Bapak untuk membimbing siswa agar memahami makna di balik tradisi ini? Membimbing siswa untuk memahami tradisi ini, di samping juga dari peran penting orang tua untuk menjelaskan, terutama kan orang tua di kalangan rumahnya masing-masing. Karena tradisi ini kita cuma menerapkan, kita cuma mengingatkan kembali. Yang berperan penting untuk tradisi makanan Bali, khas makanan Bali itu adalah orang tua mereka. Jadi kita mengingatkan kembali, kita memotivasi kembali, dan dengan cara mengadakan lomba. Lalu pertanyaan berikutnya, apa harapan Bapak terhadap para siswa yang telah mengikuti kegiatan ini? Harapan kami, dia akan bisa terus mengembangkan dan terus berkreativitas untuk mentradisikan, mengembangkan terus, dan mentransfer ilmu yang sudah dia ketahui tentang budaya lokal seperti bikin lawar ini ke adik-adik kelasnya dan ke orang tuanya, menunjukkan ke orang tuanya, "It's me, I make it traditional lawar like this," gitu. Jadi si orang tua sendiri juga akan merasa bangga
generasinya dia bisa mewarisi untuk generasi berikutnya. Lalu pertanyaan terakhir, apakah ada nilai-nilai tertentu yang Bapak tekankan selama lomba ini berlangsung? Bagaimana itu, Nak? Pertanyaan, sorry. Nilai-nilai tertentu yang Bapak tekankan pada lomba ini? Mungkin Pak ini untuk masalah nilai-nilai tertentu, ya. Gunakan. Kita pegang aja deh. Oke, baik ya. Izin memberikan pendapat juga dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin mengenai nilai tertentu yang pada dasarnya adalah ketradisionalan dulu. Nilai ini sudah diberikan langsung oleh kepanitiaan bagaimana nantinya proses perlombaan ini berlangsung dengan hasil yang semaksimal mungkin dari para siswa dan peserta didik yang mengikuti lomba ini. Nah, dari lomba ngelawar ini ada 4 indikator penilaian dengan bobot penilaian masing-masingnya. Yang terbesar itu adalah 30 nilainya. Mulai dari persiapan dan kebersihan, di mana di awal itu peserta lomba atau peserta didik yang mengikuti lomba menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk lomba. Bukan seperti itu, Pak, ya. Dan yang kedua itu ada penilaian tentang teamwork atau kerjasamanya. Bagaimana cara membagi tugas. Ada yang bahasa Balinya ngikihnya, ada yang memotong daging dan sebagainya, mengaduk dan sebagainya hingga nanti lawar ini jadi tersebut. Nah, penilaian yang ketiga adalah kreativitas. Bagaimana cara setelah adanya lawar yang sudah jadi, mereka menghias, itu salah satu kreativitas. Dan bahan yang digunakan dalam menghias atau menyajikan suatu makanan tersebut. Nah, penilaian yang terakhir yang keempat dengan bobot yang paling besar dari 1 hingga 30 adalah rasa, tekstur atau kematangan yang memang didominasi penilaiannya oleh Bapak Yusa dan Bapak Memanyudi Mahardika. Mungkin dari saya dari segi penampilannya saja mungkin seperti itu. Kita bertiga ini bisa dikatakan penilaiannya ada yang memang mumpuni di dalamnya, ada yang soal rasa dan tampilan itu saya, dan tentang apa-apa saja bahan yang ada di dalamnya bisa nanti sama Pak Yusa ya, seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, saya di sini sedang bersama dengan Ketua Panitia Perlombaan pada hari ini dengan Bapak Darmawan Yasa. Permisi Pak, saya Angel dari DKV Seru ingin bertanya sebuah pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaannya, bagaimana rencana sekolah untuk melanjutkan program pelestarian budaya seperti ini di masa depan? Nah, terima kasih. Jadi untuk program kita di sekolah, tentunya kita akan kerjasama dengan bagian kesiswaan untuk mengaktifkan kembali ekstrakurikuler ya. Ada tari, kemudian kegiatan-kegiatan tabu, kemudian disambungkan lagi dengan kegiatan P5 ya, P5. Sehingga budaya-budaya ini akan diaktualisasikan dalam kegiatan ya, seperti kita misalnya dalam Piodalan minggu-minggu ini. Kemudian ada kegiatan Saraswati dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak event-event yang dilaksanakan oleh siswa itu semakin melekat di generasi muda, sehingga budaya Bali atau kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat kita itu semakin tidak tertinggalkan oleh generasi muda. Nah, itu tadi liputan dari DKV Seru, sharing, explore, report, dan update pada kegiatan Lomba Mebat dan Praspejati. Bagaimana menurut kalian? Seru kan? Makanya pantengin terus channel YouTube SMK Negeri 1 Grogga untuk update info terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!